disusun atau dibuat secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi utama alat peraga, yakni untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar peserta didik mampu menangkap arti sebenarnya konsep tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat alat peraga, yakni membantu guru dalam memberi penjelasan konsep, merumuskan atau membentuk konsep, melatih peserta didik dalam keterampilan, dan melatih siswa dalam pemecahan masalah. Nah, jadi manfaatnya ini untuk melatih siswa menjadi kreatif, inovatif, dan mampu memecahkan masalahnya dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik alat peraga yang digunakan harus memiliki sifat, yakni tahan lama atau kuat. 2. Bentuk dan warnanya menarik, tidak monoton, warnanya harus terang. 3. Sederhana dan mudah dikelola, artinya tidak perlu perawatan yang rumit, sederhana saja. Yang keempat, ukuran sesuai dengan fisik anak, artinya tidak terlalu kekecil atau terlalu kebesaran, disesuaikan untuk peserta didik anak SD. Dan yang kelima yaitu dapat menyajikan konsep atau tidak mempersulit pemahaman. Jadi alat peraga ini sifatnya untuk membantu pemahaman peserta didik. Terima kasih. Contoh alat peraga yang pertama yaitu kerangka bangun ruang. Kerangka bangun ruang dibuat dari kawat yang kuat dengan warna-warna tertentu. Dengan kerangka ini kita dapat mempelajari berbagai macam ruang dan juga garis-garis yang menjadi penyusunnya. Lalu yang kedua yaitu congklak, FPB, dan KPK. Untuk mempermudah murid dalam memahami KPK dan FPB, maka kita bisa menggunakan congklak, KPK, dan FPB. Yang ketiga, jam kayu. Jam kayu merupakan sebuah alat peraga yang jarum-jarumnya bisa dipindah-pindahkan untuk menunjukkan jam. Warnanya pun bisa dibuat untuk menarik sehingga disukai oleh anak-anak sekolah dasar. Yang keempat yaitu magnet dan biji besi. Untuk melihat medan magnet dan biji besi sudah pasti bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran IPA tersebut. Lalu yang kelima yaitu neraca pegas. Neraca pegas merupakan jenis timbangan sederhana untuk menentukan massa benda menggunakan alat pegas. Yang keenam yaitu pompa hidrolik sederhana. Pompa hidrolik sederhana yaitu bisa digunakan untuk menghafalkan rumus-rumus yang ada pada rumus Pascal. Materi selanjutnya yaitu tentang penerapan media komik dalam pembelajaran IPA di SD. Komik didefinisikan sebagai suatu bentuk gambar, kartun yang tersusun secara berurutan dan membawakan suatu cerita sehingga mengungkapkan karakter dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalamnya. Kelebihan dari media komik sains itu sendiri yaitu pertama, komik sangat menarik karena ilustrasinya, cerita yang panjang, perwatakan orangnya realistik, dan dapat digunakan sebagai hiburan. Yang kedua yaitu dapat menambah perbendaharaan kata pembacanya. Dan yang ketiga menciptakan minat baca siswa. Yang keempat memperluas pengetahuan. Sedangkan kelemahan media komik sains yaitu 1. Gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera penglihatan. Yang kedua, gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam media pembelajaran. Ada beberapa macam media pembelajaran yang sering digunakan dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama ada media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh dari media audio seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materi
dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam yaitu yang berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Dan media visual gerak berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam yaitu yang berupa TV diam, film, rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Dan media audiovisual gerak yaitu berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi contoh media pembelajaran. Yang pertama, media konkret atau nyata ialah benda apa adanya atau benda asli tanpa perubahan. Contohnya, benda padat, rangkaian listrik, benda gas, dan pesawat sederhana. Yang kedua, lingkungan alam, yang merupakan tempat rekreasi atau tempat untuk mengamati objek. Contohnya adalah peserta didik mengamati bagian-bagian tumbuhan air di danau. Yang ketiga, kit IPA adalah alat bantu belajar IPA yang sering ditemui di laboratorium. Contohnya gelas labu, tabung reaksi, corong. Yang keempat, carta, slide film, dan film merupakan alat bantu guru dalam mempelajari pelajaran tentang benda atau makhluk hidup yang jauh dari lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik mudah dalam mempelajari makhluk hidup tersebut. Contohnya film-film binatang di seluruh dunia, tumbuhan, dan lingkungannya. Yang kelima yaitu film animasi adalah alat bantu visualisasi tentang konsep-konsep tersebut guna mempermudah peserta didik dalam mempelajarinya. Contohnya adalah film animasi tentang peredaran darah, proses pencernaan makanan, proses pembuatan energi, dan lain-lain. Dan keenam yaitu model adalah gambaran yang berbentuk asli atau benda 3 dimensi. Contohnya model alat pernafasan pada manusia. Yang ketujuh yaitu torso adalah model yang tidak asli berupa potongan tubuh manusia yang digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari anatomi tubuh manusia. Dan yang ke-8 yaitu globe adalah bola dunia berbentuk bumi yang diperkecil. Yang ke-9 yaitu infokus dan reflektor, sering digunakan untuk memperbesar gambar dari benda transparan. Yang ke-10 yaitu komputer adalah alat elektronik yang saling berhubungan. Yang ke-11 yaitu mikroskop dan kaca pembesar adalah alat yang digunakan untuk mempermudah mengamati objek yang sulit diamati oleh mata telanjang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan konsep penerapan mind mapping dalam pembelajaran IPA sekolah dasar untuk kelas rendah. Jadi metode mind mapping ini dipelopori oleh Tony Buzan. Mind mapping adalah cara atau alat berpikir kreatif yang mencerminkan cara kerja alami otak dan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak serta mengambil informasi keluar otak. Mind mapping juga kita kenal sebagai peta konsep. Di pembelajaran IPA, konsep mind mapping memiliki berbagai banyak tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pengetahuan siswa. Jadi siswa diminta untuk membuat peta konsep sesuai dengan pikiran mereka masing-masing, dengan dikaitkan gagasan pokok
serta sub atau cabang dari gagasan pokok tersebut, misalnya dalam bentuk pohon ataupun bentuk hewan. Yang kedua, menemukan cara belajar. Dari peta konsep tersebut, diharapkan peserta didik atau siswa dapat merumuskan inti dari materi yang disampaikan. Siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dengan membuat peta konsep sesuai dengan pikiran masing-masing, dan tingkat kreativitas siswa mampu diukur dari hasil mind mapping tersebut. Yang ketiga, siswa mampu menjawab peta konsep. Peta konsep yang disusun terkadang ditemukan kesalahan paham mengenai hubungan antar ide, sehingga menimbulkan pendapat yang menyimpang dari materi. Yang keempat, peta konsep bisa digunakan sebagai evaluasi. Sejauh ini, kebanyakan alat untuk menilai hasil belajar siswa berbentuk tes pilihan ganda maupun uraian. Peta konsep juga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi bagi guru selama proses pembelajaran terhadap siswa. Peta konsep dapat berguna secara maksimal apabila diberi warna dan menggunakan banyak gambar serta simbol sehingga tampak seperti karya seni ataupun mengasah kreativitas siswa. Di makalah ada beberapa contoh konsep mind mapping. Teman-teman bisa lihat salah satu contoh tersebut. Yang pertama untuk hewan dan tempat hidupnya. Yang kedua, ini ada salah satu contoh mind mapping karya siswa, yaitu siklus air. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan media komik dalam pembelajaran IPA SD. Komik didefinisikan sebagai suatu bentuk gambar kartun yang tersusun secara berurutan dan membawakan suatu cerita sehingga mengungkapkan karakter dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalamnya. Kelebihan dari media komik sains yang pertama yaitu komik sangat menarik karena ilustrasinya, cerita yang panjang, perwatakan orangnya realistik, dan dapat digunakan sebagai hiburan. Yang kedua, dapat menambah perbendaharaan kata pembacanya. Yang ketiga, yaitu menciptakan minat baca siswa. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan minat apresiasi siswa. Lalu, kelemahan media komik sains yang pertama yaitu gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera penglihatan. Yang kedua, gambar atau foto benda yang terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, ukuran sangat terbatas untuk kelompok yang besar. Yang selanjutnya yaitu penerapan media dongeng atau cerita dalam pembelajaran IPA SD. Cerpen merupakan suatu cerita fiksi berupa karangan pendek dan singkat dengan membentuk prosa yang unsur ceritanya berpusat pada suatu peristiwa pokok. Peranan penting media cerpen dalam pembelajaran IPA yaitu yang pertama, media cerpen memiliki peran yang mendidik. Lewat ceritanya, pendidik memberikan pencerahan, mencerdaskan, dan wawasan pembaca yaitu peserta didik menjadi luas. Yang kedua, yaitu media cerpen dapat menghibur. Hal ini dapat mengatasi kejenuhan pada peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, media cerpen juga dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik yang selama ini tidak dianggap penting, ternyata sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, sehingga yang tidak tahu menjadi tahu. Lalu kelebihan dari media dongeng atau cerpen. Yang pertama, membantu mengembangkan imajinasi. Yang kedua, membantu belajar bahasa. Yang ketiga, membantu mengatasi perasaan dan situasi.